大家好，欢迎来到迪奥老师的课。今天中文课我们要一起学习语法。Halo anak-anak, hari ini pelajaran bahasa Mandarin kita akan belajar mengenai tata bahasa yang ada pada bab ini. Nah, pada bab 司马光我们要一起学语法。Nah, apa saja sih tata bahasa yang akan kita pelajari? 请你们看，还有不要忘记，请你们拿出笔记本和你们的笔， jangan lupa ya. Silakan dikeluarkan buku catatan dan pensilnya. Kalian tulis baik-baik tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini. Oke? 来，第一是我们有学像，第二呢，我们有学有的什么什么有的，有的什么什么有的。第三呢，我们要学在。最后呢，我们要一起学又什么什么又。Bedakan ya anak-anak, 有的什么什么有的和又什么什么又。Nah, bedanya di mana loh, selain bacanya dan hurufnya, apalagi perbedaannya? Nah, di kesempatan kali ini Tia Los akan jelaskan ya. Jadi perhatikan baik-baik dan catat ya apa perbedaannya. Oke, siap? 来，我们开始 kita mulai ya. Oke, 来，第一是像，像 artinya arah. Kalau kalian perhatikan gambar di bawah ini, anak perempuan itu mau kemana sih? Yap, anak perempuan itu mau pergi ke gedung sekolahnya ya. Jadi ini merupakan gedung sekolahnya. Jadi dia sedang berangkat ke sekolah. Nah, 如果有用像 mau menggunakan 像, kalian perhatikan kalimat di bawah ini. 我向学校走去 berjalan pergi. Masih ingat ya? 走 jalan, 去 pergi. Nah, 向学校 arah sekolah. Jadi, penggunaan 向 itu urutannya adalah subjek ya, subjek atau orangnya, kemudian 向学校 arah sekolah atau ke sekolah, 走去 berjalan pergi. Ya, jadi satu kalimat ini artinya maksudnya adalah aku berjalan ke sekolah ya, atau aku berjalan pergi ke sekolah. Aku ke sekolah berjalan. Bisa juga diartikan seperti itu ya. Jadi maksudnya itu dia berjalan ke arah sekolah loh, seperti itu ya. Dia ke sekolahnya berjalan. 这样的意思 artinya seperti itu. Paham? Jadi aku ke sekolah jalan 这样 ya. 向 itu menunjukkan arahnya. Jadi 我 subjeknya 向学校 ke arah sekolah atau ke sekolah, 走去 jalan ya, perginya jalan 这样. Paham sampai di sini? Sip. Oke. 然后 tata bahasa yang kedua. Kemudian tata bahasa yang kedua ya. Di sini ada dua kalimat. Ada dua contoh kalimat. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, 他们在动物园里看动物，有的看老虎，有的看猴子。动物园 itu artinya adalah kebun binatang. Kita sudah pernah belajar ya di kelas 2, masih ingat apa tidak? 动物园 itu kebun binatang. Mereka di dalam kebun binatang, karena ada li di sini berarti menunjukkan di dalam ya. Jadi mereka di dalam kebun binatang kan melihat 动物 ya, silakan boleh
dicatat. Tung'u artinya adalah hewan atau binatang. Mereka di dalam kebun binatang melihat binatang. Yote, yote ada yang kan lauhu, yote kan hozi. Ada yang melihat harimau. Ya, lauhu itu harimau. Yote kan hozi. Ada yang melihat monyet. Jadi mereka di dalam kebun binatang ada yang melihat binatang, ada yang melihat harimau, ada yang melihat monyet. Seperti itu. Paham untuk kalimat yang pertama? Sip. 然后 kalimat yang kedua. Ya, perhatikan kalimat yang kedua. 小朋友有的喜欢吃面包，有的喜欢喝牛奶。小朋友 teman. Jadi maksudnya teman-teman kecil atau anak-anak kecil ya. 有的 ada yang suka makan roti, ada yang suka minum susu. 面包 itu roti, 牛奶 itu susu. Jadi anak kecilnya itu ada yang suka makan roti, ada juga yang suka minum susu. Seperti itu. Yote titik-titik, yote artinya ada yang titik-titik, ada yang titik-titik. Seperti itu. Paham? Ya. Mereka di kebun binatang melihat hewan, ada yang melihat harimau, ada yang melihat monyet. Itu arti dari kalimat yang pertama. Nah, untuk kalimat yang kedua, itu teman-teman atau anak kecil ya, ada yang suka makan roti, ada yang suka minum susu. Seperti itu. Paham anak-anak penggunaan yote, 什么什么有的. Sip, oke, kita lanjut. Nah, 现在呢，在 kita kemarin sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. 在家里，在花园里，在 ini diartikan dua anak-anak. Yang pertama adalah di mana. Nah, 然后呢, yang kedua adalah sedang. 在 itu diartikan sedang. Nah, untuk yang pertama, 在 yang diartikan di, ya, di. 我在学校学中文. Masih ingat ya, kemarin Tiara jelaskan kalau di mana berarti subjek, di mana tempatnya ya, 在哪里, 然后 ngapain. Nah, kalian perhatikan kalimat berikut. 我在学校学中文. Aku subjeknya. 在学校 itu keterangan tempatnya. Jadi setelah subjek itu 在 ya, keterangan tempatnya. 然后 学中文 ngapainnya? Ngapain dia di sekolah? Belajar bahasa Mandarin. Maka dari itu ya, penggunaan 在 yang artinya di adalah 我在学校学中文. Aku di sekolah belajar bahasa Mandarin. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Contoh lainnya misalnya Vino ya, misalnya Vino 在家里写汉字. Vino di rumah belajar ya, belajar menulis huruf Mandarin. 这样的 ya, jadi Vino 在家写汉字. Vino di rumah menulis huruf Mandarin. Seperti itu. Paham anak-anak? Jadi setelah orang atau subjeknya itu nanti diikuti dengan 在 yang artinya di. Nah, selanjutnya ada 在 yang artinya
sedang. Cai artinya sedang juga, bisa diartikan sedang. Nah, penggunaannya gimana loh, Shi? Itu pasti kalian sudah paham semuanya. 我在吃饭，我在学习，ya, 我在喝水，这样的。Jadi, 在 yang artinya sedang itu setelah subjek itu diikuti kegiatan, ya, kata kerja. Kamu sedang ngapain? Aku sedang makan. Aku sedang minum. Aku sedang belajar. 我在 titik-titik. Jadi kalau 在 penggunaannya yang artinya sedang itu setelah 在 itu adalah kata kerja, ya. 吃饭artinya kan makan, jadi kata kerjanya seperti itu. Contoh lainnya tadi 我在学习 aku sedang belajar. 我在说话 aku sedang berbicara. 我在喝水 aku sedang minum air. Seperti itu. Paham ya? Jadi 如果在 意思是 di, kalau 在 yang artinya di itu 在 diikuti dengan tempat atau keterangan tempatnya. Kalau 在 diartikan sedang, setelah 在 itu diikuti kata kerja. Seperti itu. Diingat-ingat ya, baik-baik. Selanjutnya, 又什么什么，又什么什么. Ya, kita sudah pernah belajar di kelas 2 anak-anak. Artinya adalah sudah titik-titik pula. Sudah titik-titik pula. Nah, contohnya di sini. Mama 又高又美丽. Mama sudah kau, masih ingat tinggi ya. Mama sudah tinggi. Meili cantik, cantik pula. Jadi artinya mama sudah tinggi, cantik pula. Seperti itu. Mama yo kau yo meili. Mama sudah tinggi, cantik pula. Nah, contoh selanjutnya. Ya, contoh yang lainnya. 苹果有大又甜. Apel sudah besar, tian ini tuh manis, masih ingat ya? Apel sudah besar, manis pula. Seperti itu. Kalian bisa menyebutkan contoh lainnya? Ya, contoh lainnya misalnya Jocelyn 的家又大又美丽. Ya, rumahnya Jocelyn sudah besar, bagus atau cantik pula. Seperti itu. Ya. Jocelyn 的家, rumahnya Jocelyn 有大, sudah besar, 有美丽, cantik pula. 这样的. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Jadi kalau 有的 itu artinya tadi ada yang titik-titik, ada yang titik-titik. Nah, 如果 又什么什么又什么什么 artinya sudah titik-titik pula. Ya, sudah besar, manis pula. Sudah tinggi, cantik pula. Sudah cantik, pintar pula. Jadi, 有什么什么又什么什么 ini anak-anak ya, harus diperhatikan. Itu penggunaannya itu satu kesatuan. Jadi kalau misalnya bagus ya, kata sifatnya di sini. Ini kata sifatnya ya. Ta, tian itu kata sifat. Kata sifatnya itu positif, berarti satunya lagi positif. Tidak, misalnya di sini sudah besar, di sini tidak manis. Itu bukan, sudah besar tidak manis pula, itu tidak, kurang tepat. Yang tepatnya adalah sama-sama kata sifat yang positif. Misalnya tinggi, cantik, ya, besar, kemudian diikuti dengan kata sifat yang manis seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini sudah kata sifat yang buruk, misalnya nasi gorengnya sudah asin, berminyak lagi, seperti itu. Jadi
Kalau negatif, ya diikuti negatif. Tapi kalau positif, diikuti positif. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, lai. 如果你们已经明白了, kalau kalian sudah paham semuanya, pelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. 谢谢大家，再见。